Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai organisasi pergerakan Jepang ke Indonesia. Nah, pertama, apa sih alasan Jepang membentuk organisasi pergerakan Jepang ke Indonesia? Yaitu untuk membantu Jepang untuk melawan sekutu sewaktu-waktu ketika Jepang diserang oleh sekutu. Untuk selanjutnya, Jepang masuk ke Indonesia itu pada tahun 1942. Nah, dalam masuk Jepang ke Indonesia, Jepang membentuk beberapa organisasi, yaitu di antaranya ada organisasi militer, organisasi semi militer, dan juga ada pemerintahannya, yaitu pemerintahan sipil, dan yaitu organisasi ke masyarakat sosial, dan juga ada beberapa organisasi pergerakan Jepang yang masih aktif di Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya, pemerintahan sipil. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia memasuki era baru, yaitu di era pemerintahan militer Jepang. Berbeda dengan Belanda yang hanya menerapkan pemerintahan sipil, Jepang membagi seluruh wilayah Indonesia dan membentuk pemerintahan sipil. Alasannya, untuk mendukung jalannya pemerintahan militer agar semakin efektif dan menguntungkan. Jepang membagi seluruh Pulau Jawa kecuali Sumatera dan Surabaya. Selanjutnya yaitu pemerintahan militer. Pemerintahan militer ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 dengan alasannya yaitu untuk mengatur dan untuk mempermudah pemantauan pemerintahan militer di Indonesia. Berikut adalah susunan pemerintahan militer yang dibentuk oleh Jepang. Sebagai berikut yaitu Chigon Seibu, yaitu sebagai koordinator pemerintah atau sebagai gubernur, meliputi sebagai berikut, yaitu daerah itu di Jawa Barat yang pusatnya di Bandung, Jawa Tengah pusatnya di Semarang, dan Jawa Timur yang pusatnya di Surabaya. Ada organisasi militer yang pertama itu ada HEHO. HEHO sendiri merupakan organisasi yang isinya itu prajurit yang berasal dari Indonesia, yang dimana bertugas untuk membantu Jepang jika sewaktu-waktu jadi peperangan dengan cara membangun kubu pertahanan. HEHO didirikan pada tanggal 2 September tahun 1942 dan dibubarkan pada tahun 1945. Selanjutnya ada PETA atau Pembela Tanah Air. PETA didirikan pada tanggal 3 Oktober tahun 1943 dan dimana tugasnya itu sebagai pasukan gerilya Jepang saat terjadi peperangan dan sebagai korps keamanan pemerintahan tanah air. PETA dibubarkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Selanjutnya terdapat juga perbedaan di antara keduanya. Sebenarnya keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu Jepang, tapi terdapat juga perbedaannya. HEHO ini bertugas sebagai mengumpulkan pajak dari rakyat, sedangkan PETA ini bertugas sebagai mata-mata Jepang saat melawan sekutu. Selain itu, HEHO ini juga resmi ditempatkan di organisasi pemerintahan Jepang, sedangkan PETA ini tidak resmi ditempatkan di organisasi pemerintahan Jepang, melainkan langsung di bawah pemerintahan Jepang ya. Nah, organisasi militer dibentuk bertujuan untuk membentuk korps cadangan untuk pasukan organisasi militer yang telah didirikan. Nah, berikut adalah organisasinya. Organisasi yang pertama yaitu Shinendan. Shinendan ini didirikan untuk membentuk dan melatih pemuda agar bisa mempertahankan airnya dengan kekuatan sendiri. Nah, tujuan utama dari organisasi ini sebenarnya adalah untuk membentuk korps cadangan sebanyak-banyaknya untuk meraih kemenangan bagi organisasi militer. Anggota dari organisasi ini beranggotakan pemuda dari usia 15 sampai 25 tahun. Nah, organisasi yang kedua yaitu Keibodan. Keibodan ini bersamaan dengan dibentuknya Shinendan, namun bedanya Keibodan tidak ada kaitannya dengan golongan nasionalis. Keibodan ini difungsikan untuk korps pembantu kepolisian. Keibodan ini berada di daerah Jawa dan Sumatera. Ketiga yaitu organisasi Fujinkai. Organisasi Fujinkai ini beranggotakan para wanita dengan usia minimal 15 tahun. Tenaga wanita dengan usia 15 tahun ini difungsikan sebagai garis belakang untuk merawat para korban perang atau disebut tim medis. Yang keempat ada Barisan Pelopor. Barisan Pelopor adalah organisasi semi militer yang dipimpin oleh IR Soekarno dan dibentuk setelah sidang ketiga Cho Sang-in. Dibuat untuk menanamkan nasionalisme di kalangan pemuda, pemimpinnya melibatkan para tokoh nasionalis yang memberikan pidato untuk membangkitkan semangat cinta tanah air. Selanjutnya ada Hizbullah. Didirikan pada 15 Desember 1944, adalah pasukan cadangan pro-Jepang yang berasal dari golongan Islam. Anggotanya menyadari pentingnya menjaga tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Indonesia dan siap mempertahankannya dengan semangat jika terjadi ancaman musuh di garis terdepan. Selanjutnya ada organisasi sosial kemasyarakatan yang dibangun oleh Jepang. Yang pertama ada Gerakan 3A. Gerakan 3A ini digagas oleh Hideyoshi Shimizu
yang dimana organisasi ini diketuai oleh Mr. Samsudin. Organisasi ini dibangun pada tanggal 29 April 1942 yang memiliki 3 gerakan yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mendapat simpati dari masyarakat Indonesia dan menambahkan semangat untuk membela Jepang. Namun organisasi ini tidak bertahan lama karena masyarakat merasa organisasi ini tidak memiliki pengaruh terhadap menggapai cita-cita bangsa yaitu kemerdekaan. Dan organisasi ini runtuh pada akhir tahun 1942. Pada 1944, Jepang mulai terhimpit dalam perang melawan negara-negara barat. Sebagai pengganti gerakan 3A dan Putra, Jepang membentuk Jawa Hokokai. Panglima Tentara ke-16 Jepang, Jenderal Kumaikichi Harada membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 8 Januari 1944. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk menghimpun tenaga rakyat baik secara lahir dan batin sesuai dengan semangat Hokoshishin atau semangat kebaktian. Kebaktian yang dimaksud berupa mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Jawa Hokokai ini berfungsi untuk membantu Jepang dalam memenuhi kebutuhan pokok perang. Namun, Jawa Hokokai dibubarkan pada 1945 dikarenakan menurut Jepang organisasi ini tidak dapat berkembang sesuai keinginan. Sebagai ganti gerakan 3A yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki 4 serangkai. 4 serangkai ini terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 16 April 1943 dan memiliki tugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang pada perang. Selain itu, Putra juga bertugas memperbaiki di bidang sosial ekonomi. Putra ini digunakan Jepang untuk memobilisasikan massa membantu perang. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Jepang menyadari Putra lebih banyak menguntungkan bagi gerakan nasional dibandingkan kepentingan Jepang sendiri. Maka pada 1944, Jepang membubarkan Putra. Selanjutnya ada organisasi MIAI. Jepang menghidupkan kembali MIAI, ormas Islam yang didirikan Kiai Mas Mansur dan rekannya pada 1937 di Surabaya. MIAI bertujuan agar ormas Islam yang bernaung di bawahnya bisa memobilisasi umat untuk keperluan perang. Pada 1943, MIAI menerbitkan majalahnya yakni Suara MIAI. Hal itu membuat organisasi ini mendapat simpati luar biasa dari umat Islam. Melihat hal itu, Jepang menjadi waspada terhadap perkembangan MIAI. Takutnya, dana yang terkumpul disalurkan ke umat, bukan ke Jepang. Kondisi inilah yang kemudian membuat Jepang membubarkan MIAI pada November 1943 dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Pada tanggal 7 November 1945, sebuah organisasi baru bernama Masyumi terbentuk. Dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Organisasi ini diketuai oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Wakil Ketua Kiai Mas Mansur dan Kiai Wahid Hasyim. Tujuan organisasi ini untuk dapat mengumpulkan dana dan menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Masyumi menjadi wadah pertukar pikiran antar tokoh-tokoh Islam sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi juga berani menolak budaya Jepang yang tak sesuai dengan ajaran Islam, seperti seikere atau posisi membungkuk 90 derajat. Organisasi Jepang yang ada di Indonesia hingga saat kini yang pertama yaitu Putra Pusat Tenaga Rakyat.
yang didirikan tahun 1943 oleh Jepang dan menggantikan Partai Nasional Indonesia. Yaitu tujuannya menciptakan solidaritas masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu BAPERKI, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan, yang didirikan tahun 1943 oleh Jepang. Dan tujuannya yaitu menciptakan orang-orang Indonesia yang pro terhadap Jepang itu menyatu. Yang ketiga yaitu Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh pemuda dari Nahdlatul Ulama pada tahun 1943, dan pada masa penjajahan Jepang organisasi ini diganti untuk memerdekakan Indonesia. Keempat yaitu Jong Islam Bond, yaitu JIB yang didirikan tahun 1930 dan mendukung Jepang untuk bergabung dengan tentara pendudukan untuk menjalankan pergerakan pro Jepang.